Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya teman-teman, terima kasih. Bab 2011, terlepas dari satu sama lain. Pada saat Ludar sepenuhnya menahan nafas yang berasal dari Juan, tiba-tiba ada rasa bahaya. Saya mencoba untuk merespon, tetapi menemukan bahwa tubuh saya tidak bisa bergerak. Kemudian kencangkan leher, Juan meraihnya dengan tangannya. Kemudian kekuatan milik Kaisar Surgawi mengalir ke dalam tubuh dan mulai menghancurkan tubuh Ludars, menyebabkan dia kehilangan efektivitas tempurnya dalam sekejap. Rasa sakit yang parah melanda, membuat Ludars merasa tidak berdaya. Pada saat yang sama, ada ekspresi pahit di wajahnya. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi? Benar-benar menakutkan. Sama sekali tidak dia bisa bersaing dengan tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah. Segera semuanya menjadi tenang. Napas teror datang dan pergi dengan cepat. Tunggu sampai tubuh keduanya terungkap. Ludars, Kaisar Surgawi setengah langkah, seperti ayam, dan dicekik oleh Juan, tidak bisa bergerak. Anda dapat melihat seberapa besar kesenjangan antara keduanya. Dalam situasi 1 lawan 1, sama sekali tidak ada perlawanan sama sekali. Ingin menghentikan Juan. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang juga merupakan Kaisar Surgawi, atau ada puluhan Kaisar Surgawi setengah langkah yang menyerang pada saat yang sama. Dan itu adalah jenis permainan putus asa yang mungkin. Kalau tidak, jika mereka saling bertarung, mereka takut terluka. Bahkan jika itu lebih dari setengah langkah Kaisar Surgawi, itu hanya pengiriman makanan ke Senyuan Yuan. Ludars, kamu memaksaku melakukan ini. Di mana Tsukihime? Jangan bilang. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Ekspresi wajah Juan menjadi sangat terdistorsi. Ludars telah melihat ekspresi Juan sebelumnya. Saat itulah kepribadian kekerasan dari pihak lain muncul. Juan pada waktu itu hampir identik dengan Juan saat ini. Ekspresi yang sama. Nada yang sama. Tidak ada emosi di matanya. Beberapa hanya mata sinis. Ludars tiba-tiba ingin mengerti. Masuk akal bahwa Juan juga terluka ketika Tsukihime gagal membentuk kembali tubuhnya, dan tidak mungkin untuk menembus ke tingkat Kaisar Surgawi begitu cepat. Dampak yang dipaksakan hanya akan menjadi bumerang. Tetapi Juan tidak hanya melakukannya, tetapi juga berhasil, yang jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Hal yang paling istimewa tentang Juan adalah dia memiliki dua kepribadian. Ludars mencari buku-buku sejarah kuno Linglan Domain, tetapi tidak dapat menemukan fisik kepribadian ganda semacam ini. Deskripsi sangat jarang. Ketika kepribadian kekerasan mendominasi tubuh, kekuatan Juan akan meningkat, tetapi dia akan kehilangan akal sehatnya. Keadaan Juan saat ini. Ada sentuhan rasionalitas dalam hiruk-pikuk. Apakah kedua kepribadian itu menyatu? Apakah ini alasan mengapa dia mencapai level Kaisar Surgawi? Saya harus mengatakan bahwa kemampuan penalaran Ludars sangat kuat. Teknik rahasia kain sutera Murat memberinya tidak hanya prediksi yang akurat, tetapi juga pemikiran yang jernih. Setelah beberapa percakapan dan pengamatan kinerja Juan, saya menebak kebenaran masalah ini dengan cermat. Juan, kamu, tenanglah. Juan dicekik lehernya, membuatnya sulit untuk berbicara. Aku tidak bisa tenang, katakan di mana Tsukihime. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskannya. Bahkan jika kamu banyak mengajariku, dan kamu adalah setengah guruku, aku akan membunuhmu, kata Juan dengan panik. Saya merasa bahwa napas Juan semakin keras, dan adalah mungkin untuk bunuh diri kapan saja. Ludars juga mulai sedikit cemas. Dalam benaknya, dia terus-menerus berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis langsung, dia telah melihat kepribadian kekerasan Juan. Benar-benar tidak rasional. Berjuang beberapa kali. Juan berpikir bahwa Ludars akan memberitahu keberadaan Tsukihime, dan melepaskan tangannya sedikit. Ludars, yang bisa bernapas, berpikir sejenak dan mulai membujuk. Juan, aku tahu bahwa Tsukihime sangat penting bagimu, sangat penting sehingga kamu bisa memberikan segalanya untuknya, tetapi pernahkah kamu memikirkan betapa sedih dan kecewanya Tsukihime jika dia melihatmu seperti ini? Apa yang dia inginkan adalah kamu yang dulu biasa-biasa saja dalam suka dan duka, bukan kamu yang akan menghancurkan dunia jika kamu sedikit tidak bahagia sekarang. Dia tahu bahwa jika dia ingin Juan pulih, dia hanya bisa memulai dari Tsukihime. Tsukihime adalah obsesi Juan. Setelah berbicara, Ludars berubah menjadi cermin di depan matanya. Menurut penampilan Juan saat ini. Ketika Juan melihat penampilannya yang mengerikan di cermin, dia tercengang. Apakah ini dirimu? Mengapa Anda menunjukkan ekspresi yang menakutkan? Jika Tsukihime melihat dirinya seperti ini, apakah dia akan membenci dirinya sendiri? Meremehkan diri sendiri? Meninggalkan dirimu? Tidak. Tidak. Tsukihime tidak boleh melihatnya seperti ini. Juan melepaskan tangan yang memegang leher Ludars, lalu meletakkan kepalanya di tangannya, dan berteriak kesakitan, keluar. Keluar dariku. Keluar dari tubuhku. Segera, dia mengubah ekspresinya, mengubah suaranya, dan mencibir, tes. Aku baru ingat untuk melepaskanku sekarang. Apakah sudah terlambat? Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah musnah, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk berhasil? Kelas Kaisar Surgawi.
Ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Tidak ada pintu. Kamu berjanji padaku untuk membiarkanku mendominasi tubuhku, kamu bajingan, kamu berbohong padaku. Kata Juan dengan gigi terkatup. Kemudian dia melanjutkan cibirannya, memang benar bahwa Anda adalah pemimpin, saya tidak berbohong kepada Anda, tetapi setelah peleburan, kita tidak lagi terpisah satu sama lain, dan tidak ada yang namanya pemimpin yang tidak memimpin. Setelah waktu yang lama, keduanya akan benar-benar terpisah. Dengan kombinasi kepribadian, pembicaraan diri semacam ini akan menjadi semakin berkurang di masa depan, dan Anda secara bertahap akan terbiasa. Petik 2. Jangan, aku tidak mau ini. Keluar dari sini. Haha, khayalan. Tidak mungkin, kita awalnya satu kembar paling langka di alam semesta. Bersama-sama, kita akan meroket, dan jika kita berpisah, kita akan jatuh ke dunia biasa. Sekarang kita telah berhasil bergabung, kita akan menunggu kita. Ada cahaya, dan semua dunia di alam semesta akan meninggalkan jejak kita, menunggu kita untuk menaklukkannya. Aku tidak membutuhkannya, aku hanya menginginkan Tsukihime. Selama aku bisa bersama Tsukihime, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika aku tinggal di pengasingan di pegunungan, aku rela tinggal di rumah. Itu hanya seorang wanita. Ketika kita memerintah alam semesta di masa depan, Anda dapat memilih kaisar sebanyak yang Anda inginkan, dan tidak boleh ada terlalu banyak yang lebih baik daripada kaisar. Aku hanya menginginkan Tsukihime. Aku hanya menginginkan Tsukihime. Aku tidak menginginkan yang lain. Jangan lakukan sekarang, itu tidak berarti Anda tidak menginginkannya di masa depan. Ketika kami sepenuhnya berintegrasi, Anda tidak akan berpikir begitu. Setelah Ludars mendapatkan kembali kebebasannya, dia dengan cepat mundur dan menjaga jarak aman. Tentu saja, aman untuk mengatakan bahwa itu hanya pembenaran diri Ludars. Selama Juan ingin menembaknya, tidak ada jarak yang aman. Melihat Juan, yang terus-menerus mengubah dua kepribadian, Ludars tahu bahwa tebakannya benar. Kemampuan Juan untuk mencapai tingkat kaisar surgawi adalah hasil dari perpaduan kepribadian ganda. Menurut kepribadian lain, setelah fusi, mereka tidak lagi bisa dibedakan satu sama lain. Artinya, tidak ada penindasan. Mulai sekarang, Juan akan selalu memiliki karakter kekerasan dan mudah tersinggung. Jika ada yang kurang memuaskan, dia akan bunuh diri seperti hari ini. Bagaimana ini bisa bagus? Kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar surgawi, dan dia suka membunuh, bukankah seluruh Linglan Domain sangat berbahaya? Ekspresi khawatir muncul di wajah Ludars. Bab 2012, aku tidak bisa menebak. Ah! Juan menjerit kesakitan sambil memegangi kepalanya. Sebenarnya, pengejarannya sangat sederhana, dia hanya ingin tinggal di Linglan Domain, bersama Tsukihime, memiliki rumah sendiri, dan memiliki anak sendiri. Tapi suara lain di hati saya memberitahu Juan, Anda harus keluar, meninggalkan domain Linglan, menaklukkan satu demi satu peradaban, bepergian ke seluruh alam semesta dan menjadi penguasa alam semesta. Inilah yang harus Anda lakukan. Tabrakan konstan dari dua pikiran membuat Juan hampir gila. Dia tidak tahu bagaimana memilih, dan untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Memanggil. Pada akhirnya, itu benar-benar tak tertahankan, dan itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan menghilang dalam sekejap. Ludars memandang Juan yang jauh, dan saat dia santai, dia juga sedikit khawatir. Meski sementara aman. Tapi bahaya sebenarnya ada di belakang. Juan telah mencapai tingkat kaisar surgawi, dan kekuatannya sudah tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menekannya. Ditambah dengan perpaduan kepribadian ganda, ada kemungkinan kekerasan kapan saja, dan tidak ada tempat di Linglan Domain yang aman. Sekarang bagaimana melakukannya? Ludars berpikir sejenak, siap melihat keadaan Tsukihime sebelum membuat rencana. Menolak ketidaknyamanan tubuhnya, dia melambaikan tangannya, dan peta nebula yang rumit muncul di depannya. Kemudian dia mulai dengan cepat memindahkan nebula, menggunakan teknik rahasia kain sutera Murat untuk menyimpulkannya. Tiba-tiba, nebula yang baru saja dipindahkan Ludars memantul kembali dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuatnya mundur beberapa langkah. Awalnya, tubuh dihancurkan oleh kekuatan Kaisar Juan, dan lukanya sangat serius. Ini adalah... Ludars melihat peta nebula di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Menggunakan teknik rahasia kain sutera Murat, tidak mungkin untuk menghitung segala sesuatu tentang Tsukihime. Bagaimana ini bisa terjadi? Dulu berhasil, kenapa sekarang tidak? Tampaknya hanya ada dua kemungkinan untuk ini terjadi. Salah satunya adalah alasan Tsukihime sendiri. Misalnya, jika kekuatannya melebihi kekuatan Ludars, dia telah mempelajari teknik rahasia pada tingkat yang sama dengan algoritma Lagostromia, dan dia telah memperoleh artefak kuno dengan fungsi penyembunyian, dia mungkin tidak dapat menghitungnya. Yang kedua adalah campur tangan faktor eksternal. Ini jauh lebih rumit. Menurut tebakan Ludars, yang pertama tidak mungkin. Kebanyakan yang kedua, dan ada kemungkinan besar bahwa sebab dan akibat Tsukihime dan David terlalu terjerat dan terpengaruh. Adapun mengapa David tidak bisa dihitung. Karena dia belum pernah bertemu satu sama lain, Ludars tidak bisa menilai. Panggilan. Ambil beberapa napas dalam-dalam dan cobalah untuk menenangkan diri. Begitu banyak yang terjadi selama ini.
Klan mesin super dan klan pemakan jiwa bersama-sama menyerang, Tsukihime dipaksa untuk meledakkan tubuhnya, dan jiwanya memasuki dunia sangkar spiritual untuk melakukan pemanasan. Dia bertemu dengan seorang pria misterius David, dan bahkan algoritma Lagostromia tidak bisa mengintipnya. Kemudian, setelah jiwa Tsukihime pulih, dia dihancurkan oleh Kaisar Devourer ketika dia membentuk kembali tubuhnya, pada akhirnya, jiwanya rusak parah, dan dia harus memasuki dunia sangkar spiritual lagi untuk melakukan pemanasan. Sekarang Juan putus asa untuk secara paksa menggabungkan kepribadian gandanya untuk mencapai tingkat Kaisar Surgawi yang legendaris, yang telah menyebabkan dia kehilangan hatinya dan menjadi sumber bahaya yang dapat merajalela setiap saat. Algoritma Lagostromia, yang pernah tak terkalahkan, terpesona sampai mati, tetapi sekarang telah gagal di Kaisar Devorian dan David satu demi satu, membuat hati Ludars bingung. Teknik rahasia kain sutera Murat adalah ketergantungan terbesarnya, dan telah membantunya berkali-kali untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dan mengubah kejahatan menjadi keberuntungan. Setelah kehilangan efeknya, ia hanya bisa berlari seperti lalat tanpa kepala. Setiap kejadian menunjukkan bahwa domain Linglan akan mengantarkan bencana. Apakah itu akan aman atau tidak, tidak ada yang bisa mengatakan. Ludars tahu. Dari situasi saat ini, klan Supermachain dan klan pemakan jiwa harus diselesaikan. Mereka tidak bisa menghentikan Juan tingkat Kaisar. Tetapi ini tidak berarti bahwa Linglan Domain akan lebih baik. Selama Tsukihime menolak Juan, Linglan Domain akan jatuh ke dalam krisis yang lebih besar, dan bahkan dapat dihancurkan. Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri? Ludars tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, jadi dia tidak bisa menahan nafas. Aduh. Hanya satu langkah pada satu waktu. Kita harus menemukan kesempatan untuk bertemu David yang misterius ini terlebih dahulu, dia adalah faktor yang paling tidak pasti. Kemudian pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini benar-benar tidak berhasil, saya hanya bisa memberitahu Tsukihime keseriusan masalah ini. Bahkan jika dia tidak menyukai Juan, demi keselamatan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Linglan Domain, saya harap dia bisa membuat pilihan yang paling tepat. Lagi pula, hanya dia yang bisa menstabilkan Juan dan mencegahnya melakukan kekerasan. Namun meski begitu, itu masih solusi sementara. Bahaya Juan terlalu tinggi. Tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Jika tidak, seluruh domain Linglan akan menderita. Setelah Juan pergi, dia berlari langsung keluar domain Linglan. Dia sangat perlu melampiaskan amarahnya sekarang. Tetapi alasan memberitahu Juan bahwa tidak ada gunanya di sini, dan dia harus pindah ke tempat lain. Jadi tujuannya adalah sarang lama klan Supermachain, yaitu Otak Ibu. Ras ini tidak hanya ingin menginvasi domain Linglan berkali-kali, tetapi juga menempati sumber daya domain Linglan. Dia juga melukai Tsukihime dengan serius, jadi Tsukihime harus menghancurkan diri sendiri untuk mendapatkan kehidupan. Dan Tsukihime adalah skala kebalikan dari Juan. Jika Anda berani menyakiti Tsukihime, Anda harus menanggung pembalasan Juannya. Untuk keluarga mesin super, Juan bisa dikatakan sangat membencinya. Aku sudah lama ingin menyingkirkannya. Tapi dia tidak memiliki kekuatan itu di masa lalu. Tapi sekarang berbeda. Juan, yang telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi, telah melampaui sebagian besar kekuatan peradaban tingkat 9. Jelas tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di klan Supermachain. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang Linglan Domain beberapa kali tanpa hasil. Seberapa kuat kekuatan tempur tingkat dewa? Sangat mungkin untuk menghancurkan peradaban tingkat 9 dengan mudah, hanya butuh sedikit lebih banyak waktu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa peradaban tingkat 9 ini tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Pada saat ini di sarang klan Supermachain, robot yang tak terhitung jumlahnya bekerja secara teratur. Dari kejauhan, otak ibu dari keluarga Supermachain sangat mirip dengan otak manusia. Jadi ditangguhkan dalam kehampaan. Oleh karena itu disebut otak ibu. Hanya saja ukuran otak ibu ini sedikit menakutkan, lebih besar dari planet terbesar di domain Linglan. Ada banyak tentakel di sekitarnya. Masing-masing tebal dan panjang. Itu hanyalah monster alien yang sangat besar. Klan mesin super lainnya bahkan bukan sebutir pasir di depan otak ibu. Siapapun yang melihat otak ibu dari keluarga mesin super untuk pertama kalinya akan merasakan kejutan pamungkas. Cara ras ini bertahan hidup dan bereproduksi sama sekali berbeda dari ras makhluk yang secara alami terbentuk di alam semesta. Otak ibu akan terus melahap semua jenis sumber daya dan energi di alam semesta, dan menciptakan balapan super mesin yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap. Ketika segala sesuatu dalam sebuah peradaban telah dilahap, otak ibu akan memindahkan tubuh besarnya dan melanjutkan di tempat lain. Lokasi otak ibu keluarga Supermachain dulunya adalah peradaban tingkat 8. Namun, hampir ditelan oleh otak ibu, sumber daya telah habis, mati, dan tidak ada lagi pemandangan kemakmuran. Kehidupan yang pernah hidup di peradaban ini telah lama menghilang. Dikatakan bahwa sebagian kecil lolos ke domain Linglan dan berlama-lama di sudut.
5 Kaisar Juang menjaga domain Linglan tahu tentang kehidupan yang lolos ini. Mereka juga menyetujui masuknya pihak lain ke domain Linglan untuk melanjutkan. Bab 2013, Keluhan Dixon. Ludars pergi setelah Juan. Segera menghubungi Kaisar Dixon dan Kaisar Sun. Segera kedua kaisar bergegas. Mereka masih tidak tahu tentang Juan. Aku sedikit penasaran dengan panggilan mendadak Ludars. Ludars senior, kamu datang kepada kami, ada apa? Disun bertanya dengan keras. Ya, senior Ludars, beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu. Saya sedang menyembuhkan. Dixon juga bertanya. Dia adalah yang terluka paling parah. Penghancuran diri LV6 di hadapan keluarga mesin super bukanlah lelucon. Hingga kini, bahkan 30% belum pulih. Jika Anda ingin pulih, bahkan dengan bantuan obat-obatan suci penyembuhan yang tak terhitung jumlahnya, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Pada saat ini, Ludars sudah tenang, dan dia tidak bisa melihat bahwa dia baru saja mengalami perang dan menderita luka serius di tubuhnya. Salah. Seharusnya tidak berbicara tentang perang. Itu harus menjadi pelecehan sepihak. Menghadapi tingkat Kaisar Surgawi, Juan dalam keadaan marah. Siapapun yang menemukan itu hanya akan disalahgunakan. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Tidak ada perbedaan antara Kaisar dan Kaisar kuno. Ini semua semut. Saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh domain Linglan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin kehilangan segalanya. Kata Ludars dengan sungguh-sungguh. Dixon dan Disun melihat ekspresi Ludars dan tahu keseriusan masalah ini. Ludars senior, apakah klan mesin super dan klan pemakan jiwa bergabung untuk menyerang? Kelompok bajingan ini benar-benar tahu kapan, mengetahui bahwa kita semua terluka, memilih untuk melakukannya saat ini. Senior Ludars, jangan khawatir, meskipun saya hanya pulih kurang dari 30%, tetapi saya masih bisa bertarung. Masalah besar adalah saya akan belajar dari mereka, dan saya akan langsung meledakkan diri dan mati dengan para bajingan ini. Mencekik. Dixon benar, kami tidak memiliki pengecut di Linglan Domain, dan bahkan jika kami mati, kami harus mundur 2 kali. Disun juga menggertakkan giginya, sangat marah di dalam hatinya. Keduanya naik dari Linglan selangkah demi selangkah, dan memiliki perasaan khusus untuk Linglan. Ini adalah kampung halaman mereka. Tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan. Ini bukan tentang klan Supermachain dan klan pemakan jiwa. Sekarang dua ras ini tidak lagi menjadi ancaman bagi kita, tetapi ada krisis yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada ancaman kombinasi klan pemakan jiwa dan klan Supermachain, bahkan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ludars menggelengkan kepalanya dan berkata. Kaisar Dixon dan Kaisar Sun saling berpandangan. Anda bisa merasakan keraguan satu sama lain. Apakah ancaman dari Soul Eater dan Supermachain klan telah diangkat? Kapan ini terjadi? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Apakah ada krisis lain yang lebih besar dari dua klan yang bergabung? Apa itu? Itu benar-benar dapat mengancam hidup dan mati domain Linglan. Keduanya merasa sedikit bingung. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Ludars sama sekali. Ludars senior, jangan menyerah. Ada apa? Kamu mengatakannya. Apakah kamu ingin menunggu Juan datang dan berbicara? Ngomong-ngomong, kita berdua di sini, kenapa Juan belum datang? Berbicara secara logis, dia seharusnya ada di sini sebelum kita. Dixon bertanya dengan bingung. Krisis yang ingin saya bicarakan adalah tentang Juan. Kata-kata saya selanjutnya mungkin merongrong 3 pandangan Anda, tetapi apa yang saya katakan itu benar. Kata Ludars dengan suara yang dalam. Dixon tidak berbicara. Mereka semua menunggu Ludars selesai berbicara. Kamu masih ingat ketika Juan menjadi gila dan menyebabkan banyak nyawa binasa? Ludars memandang keduanya dan bertanya. Tentu saja aku ingat. Adegan itu hanyalah api penyucian di bumi, dan aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini, kenang Dixon. Pada saat yang sama, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Dapat dilihat bahwa kegilaan Juan terakhir kali menyebabkan dia memiliki bayangan psikologis yang hebat. Anda harus tahu bahwa Kaisar Dixon adalah Kaisar Juang kuat. Pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tahap ini telah mengalami banyak adegan besar. Seberapa berdarah dan kejamnya menyebabkan kerusakan psikologis seperti itu padanya. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Sun di sebelahnya. Rupanya mengingat adegan saat itu. Segera setelah itu, keduanya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka terkejut dan bertanya serempak, Senior Ludars. Mungkinkah Juan sudah gila lagi? Setelah Juan menjadi gila dan dikendalikan oleh Ludars, baik Kaisar Dixon dan Kaisar Sun menyarankan untuk menghancurkan Juan sepenuhnya. Akibatnya, Ludars meyakinkan Juan bahwa dia tidak akan melakukan kejahatan itu lagi, jadi mereka berdua menyerah. Setelah itu, memang demikian, dan Juan tidak pernah menjadi gila sampai sekarang. Bukankah seharusnya itu muncul lagi sekarang? Ini lebih serius daripada menjadi gila, jawab Ludars. Mulai saja menjelaskan. Juan adalah konstitusi kepribadian ganda yang sangat langka di alam semesta.
Salah satunya adalah kepribadian normal asli, dan yang lainnya adalah kepribadian kekerasan irasional. Selama Juan dirangsang, kepribadian kekerasan akan muncul, menempati dominasi tubuh. Kekuatannya telah melonjak, tetapi dia juga kehilangan akal sehatnya, dan dia akan membantai dengan panik, menghancurkan semua yang bisa dia lihat. Awalnya, kepribadian kekerasan ditekan oleh Juan. Namun, karena Tsukihime gagal membentuk kembali tubuh, Juan berpikir bahwa itu disebabkan oleh kurangnya kekuatan, jadi dia secara paksa menyerang tingkat Kaisar Surgawi, dan dia akan gagal pada akhirnya. Pada saat ini, kepribadian kekerasan Juan melompat keluar dan bergabung dengan kepribadian normal Juan, menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi dalam satu gerakan. Tunggu sampai Ludar secara kasar menceritakan masalah ini. Dixon dan Disun sudah melebarkan mata mereka dan membuka mulut mereka, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Keduanya menemukan apa yang dikatakan Ludars dari kata-kata itu, krisis yang lebih mengerikan daripada klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Kaisar, Ludars senior, maksud Anda, kepribadian ganda Juan telah menyatu, dan dia bisa mengamuk kapan saja. Dan dia berhasil menembus level Kaisar Surgawi dan menjadi pembangkit tenaga listrik level Kaisar Surgawi. Kaisar Sun tergagap dan bertanya. Begitukah? Bahwa Juan telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Jika dia mengamuk, siapa yang bisa menekannya? Dixon juga bertanya dengan keras. Tidak ada yang bisa melakukannya, termasuk aku, bahkan bisa dikatakan bahwa kita pergi bersama, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, itu hanya umpan meriam. Ludars menggelengkan kepalanya. Ini, apa yang harus saya lakukan dengan ini? Saya mengatakan di awal bahwa faktor ketidakpastian Juan harus diselesaikan sepenuhnya, sekali dan untuk semua, tetapi Anda tidak mendengarkan, dan Anda mengatakan bahwa Juan sangat berbakat. Dan jika Anda menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi berkah bagi domain Linglan. Asisten, bagaimana kabarmu sekarang? Seluruh domain Linglan dapat dihancurkan di tangannya. Dixon tidak bisa menahan keluhan. Oke, Kaisar Dixon, ini adalah akhirnya, apa gunanya membicarakan ini? Yang paling penting sekarang adalah menemukan solusi untuk masalah ini, kata Kaisar Sun. Juan berada di level seorang kaisar, apalagi yang bisa kulakukan selain menunggu untuk mati. Berlutut di depannya dan berdoa agar dia tidak melarikan diri. Jangan membuat teori, memang benar bahwa saya tidak memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Saya awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan saya dan berkat teknik rahasia kain sutra murad, saya dapat sepenuhnya mengendalikan Juan. Jauh di luar kemampuan saya. Ludars menghela nafas. Jika saya tahu ini akan menjadi hasilnya, saya seharusnya menyelesaikan Juan secara langsung, untuk menghindari masalah di masa depan. Bagaimanapun, Ludars terlalu percaya diri. Saya pikir itu hanya anak laki-laki, seberapa tinggi dia bisa melompat. Akibatnya, dia hampir mati di tangan lawan barusan. Bab 2014, Mencari Kaisar Tsukihime. Sebenarnya, Dixon tidak benar-benar ingin mengeluh tentang Ludars. Bagaimanapun, identitas dan kekuatan lawan ada di sana. Selain itu, Ludars masih menjadi pemandu mereka. Meskipun kedua belah pihak tidak saling memanggil tuan dan murid mereka, mereka telah lama menganggap Ludars sebagai tuan mereka sendiri di hati mereka. Semua orang sangat menghormati Ludars di dalam hati mereka. Hanya saja aku terlalu kaget saat mendengar kata-kata Ludars barusan. Juan tingkat Kaisar Surgawi merajalela, siapa yang bisa mengendalikannya? Bukankah itu akhir dari permainan? Tidak akan ada tanah murni di seluruh Linglan Domain. Apalagi yang bisa dilakukan selain melarikan diri? Pembangkit tenaga kerajaan Kaisar dapat melarikan diri, dan alam dewa memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi bagaimana dengan orang biasa lainnya? Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu untuk mati. Setelah bertemu Juan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Setelah amukan Juan saat itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya musnah. Cukup mengerikan. Dixon masih memiliki ingatan yang mendalam tentang gambar-gambar itu, dan untuk sementara dapat dikatakan bahwa tidak ada dewa dan tidak ada tuan, jadi dia mengucapkan kata-kata itu. Dan itu. Pada awalnya, keduanya menyarankan kepada Ludars untuk berurusan dengan Juan. Pihak lain tidak mendengarkan, dan itu menyebabkan konsekuensi saat ini. Bohong untuk mengatakan bahwa tidak ada keluhan di hati saya. Ludars senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Disun bertanya dengan cemas. Dia juga sangat jelas di hatinya. Apa yang diwakili oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang dapat melarikan diri kapan saja? Klan mesin super dan pemakan jiwa bekerja sama untuk menyerang domain Linglan. Semua orang bisa melawan, dan masih belum diketahui siapa yang akan mati pada akhirnya. Bukannya Linglan Yu tidak punya kesempatan untuk menang. Bukan hanya itu, tapi sangat besar. Tetapi Juan tingkat Kaisar Surgawi merajalela, dan tidak akan ada peluang untuk menang sama sekali. Tidak heran Ludars akan mengatakan bahwa masalah ini lebih serius daripada klan mesin super yang bergabung dengan klan pemakan jiwa. Satu-satunya yang bisa membangkitkan alasan Juan adalah Tsukihime. Jika dia bisa tinggal di sisi Juan dan menjaganya sepanjang waktu, kemungkinan Juan melarikan diri akan jauh lebih kecil. Ludars mengatakan ini. Mata Dixon dan Disun menunjukkan keterkejutan pada saat yang sama.
Seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat dan melihat harapan untuk hidup. Ya, Juan sangat peduli dengan Tsukihime. Selama Tsukihime ada di sisinya, dia pasti akan menjaga Juan tetap waras. Ya, Senior Ludars, ini cara yang bagus. Kamu dengan cepat mendapatkan Tsukihime kembali dan membiarkannya menjaga Juan. Meskipun ini bukan solusi jangka panjang, itu tidak dapat dikendalikan begitu banyak sekarang. Kamu hanya dapat menggunakan cara ini untuk menunda waktu, dan kemudian kita akan memikirkan cara lain, desak Dickson. Aku akan pergi menemui Tsukihime, tapi dia seharusnya tidak dalam keadaan baik sekarang. Apakah kamu ingin kembali untuk menjaga Juan? Sulit untuk mengatakannya, aku tidak bisa membawanya kembali. Kata Ludars dengan ragu. Kapan ini semua? Apakah Tsukihime masih menunggu kesempatannya? Jika dia tidak kembali, jika Juan melarikan diri, wilayah Linglan akan hilang. Dickson segera meningkatkan volumenya. Apa yang kamu bercanda? Kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Linglan Domain terkait, dan ini bukan lelucon. Saat ini, Tsukihime masih belum kembali. Itu benar, Tsukihime adalah satu-satunya yang dapat mencegah Juan melarikan diri. Jika dia tidak kembali untuk melihat Juan, wilayah Linglan dapat dihancurkan kapan saja. Disun juga membantu. Dia dan Dickson berada di garis depan yang sama dalam masalah ini, dan Tsukihime harus kembali. Kamu tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Menurut kesimpulan saya, bahkan jika Juan mengamuk, dia tidak akan segila terakhir kali. Kepribadian gandanya telah bergabung. Juan selalu mengaitkan kurangnya kekuatannya. Atas kegagalan patung itu, dan sekarang dia harus membalas dendam untuk Tsukihime dan klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Ludars menjelaskan. Tapi meski begitu, Tsukihime harus kembali. Jika tidak, setelah Juan menghancurkan klan mesin super dan klan pemakan jiwa, dan melihat Tsukihime lagi, inilah saatnya untuk mengambil tindakan terhadap wilayah Linglan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kata-kata Ludars sama sekali tidak membuat Dickson merasa aman, dan dia masih bersikeras untuk membiarkan Tsukihime kembali untuk menjaga Juan. Ini akan memberi Anda sedikit ketenangan pikiran. Disun di sebelahnya mengangguk setuju. Setelah Juan memusnahkan klan mesin super dan klan pemakan jiwa, kemarahan di hatinya melampiaskan, dan itu akan pulih sementara, jadi ayo lakukan. Jangan mundur dan pulihkan diri, situasinya mendesak, hubungi orang-orang di bawah ini. Dan biarkan semua orang bersiap. Meskipun mungkin tidak ada gunanya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku akan pergi menemui Tsukihime. Oke, Senior Ludars, kamu harus membawa Tsukihime kembali, ini terkait dengan keselamatan seluruh domain Linglan, kata Dickson. Aku tahu, lakukan yang terbaik. Ludars tidak mengatakan apa-apa. Karena ada variabel lain dalam hal ini, yaitu David. Sekuat Kaisar Devourer, saya tidak tahu metode apa yang saya gunakan, dan saya hanya bisa menghindari perhitungan teknik rahasia algoritma Lagostromia. Namun, David mampu melawan teknik rahasia algoritma Lagostromia, dan bahkan menganggap Tsukihime akan terkejut. Karakter seperti itu, Ludars harus memperhatikan. Dari zaman kuno untuk mendapatkan teknik rahasia algoritma Lagostromia, hingga sekarang. Ludars telah menghitung banyak orang dan peristiwa, dan dia juga telah mengubah bencana menjadi keberuntungan berkali-kali, dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. David adalah satu-satunya yang bisa membuatnya menderita serangan balasan. Bagaimana melakukannya pada akhirnya hanya dapat diputuskan setelah melihat Tsukihime dan David. Bagaimana jika variabel David dapat menekan Juan? Siapa yang benar? Semua hal di alam semesta saling bergantung. Ada 50 jalan surgawi, 4 dan 9 di antaranya, dan salah satunya hilang. Seringkali ada hikmahnya dalam segala hal. Juan menguasai teknik rahasia algoritma Lagostromia, dan percaya pada peribahasa kuno ini. Ludars punya alasan untuk percaya. Variabel David ini mungkin merupakan lapisan perak dari Linglan Domain. Ini adalah yang terbaik untuk menyelesaikan Juan sepenuhnya. Bahkan jika Tsukihime berada di sisinya sepanjang waktu, itu bukan solusi jangka panjang, dan tidak ada jaminan bahwa Juan tidak akan melarikan diri di masa depan. Bahkan jika Tsukihime tidak bisa mengendalikan Juan. Untuk Linglan Domain, itu adalah bencana yang sebenarnya. Ini baik-baik saja sekarang. Selama Anda menyebutkan Tsukihime, Anda dapat menarik Juan kembali, setidaknya menjaga kewarasan dan tidak membuat gerakan yang terlalu gila. Itu berarti hal-hal belum menjajuang terburuk. Kata-kata ambigu Ludars jelas tidak bisa memuaskan Dickson. Bagaimana Anda bisa begitu acuh tak acuh ketika itu menyangkut hidup dan mati Anda sendiri? Ludars senior, ini bukan tentang mencoba yang terbaik, tapi... Sebelum Dickson selesai berbicara, dia disela oleh Disun, Senior Ludars, kami percaya pada Anda dapat yakin untuk melihat Tsukihime. Serahkan sisanya kepada kami. Yah, ini kerja keras. Anda seharusnya sudah pulih dari cedera Anda, tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Masalah Juan tidak akan terselesaikan. Kecuali Anda mencapai tingkat Kaisar Surgawi, bahkan jika Anda kembali ke puncak, itu akan tidak berpengaruh. Ludars mengangguk. Kami mengerti. Kaisar Dickson dan Kaisar Sun pergi. Ludars dibiarkan berdiri diam.
Sekarang dia hanya tahu bahwa Tsukihime berada di dunia sangkar roh, dan karena keberadaan David, dia tidak dapat menggunakan teknik rahasia algoritma Lagostromia untuk menghitung lokasi yang tepat. Sangkar roh tidak besar atau kecil, dan tidak mudah untuk menemukan seseorang. Tidak peduli apa, mari masuk ke dunia sangkar roh terlebih dahulu. Ludars juga pergi. Bersiaplah untuk menemukan tempat yang aman, siapkan formasi pertahanan, lalu masuki dunia sangkar roh untuk menemukan Tsukihime. Bab 2015, Thalia salah. Dunia sangkar roh, Nameles City. Seiring berjalannya waktu, kota perlahan kembali tenang. Jelas, perang yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Treasure Court masih beroperasi normal. Baru kemudian semua orang bereaksi. Karena bos di balik layar Paviliun Harta Karun adalah David juga pembunuh Bun dan Lyra. Paviliun Harta Karun yang berani mengakuisisi industri di tangan semua orang pada saat yang kritis pasti-pasti. Kalau tidak, pertarungan benar-benar dimulai, dan industri ini akan menjadi tidak berharga. Dapat dilihat bahwa identitas David tidak sederhana. Dengan kerjasama dari dua keluarga Aston dan Hart, dia masih bisa lolos tanpa cedera. Bahkan jika dia membayar beberapa harga secara diam-diam, kekuatan di belakang David pasti berada pada level yang sama dengan dua keluarga besar. Kalau tidak, dua keluarga besar tidak akan seperti ini. Benar saja, dia adalah orang yang percaya diri, tidak heran dia berani membunuh Bun dan Lyra. Pertempuran yang diharapkan tidak terjadi. Setelah meninggalkan dunia sangkar roh, orang-orang yang pergi untuk berlindung semuanya kembali satu demi satu. Properti yang telah dijual tentu ingin dibeli kembali. Alhasil, harga Nameles City kembali meroket. Treasure Court bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Tetapi ketika Adam hendak bertanya kepada David, berita yang dia dapatkan berbeda dari yang dia pikirkan. Jawaban David sederhana. Apa yang harus dijual? Apakah Anda ingin menjual apa yang saya miliki? Jika Anda terus membeli dengan harga tinggi, saya suka perasaan menghabiskan uang. Adam juga tidak terkejut. Dalam hal pengeluaran uang, tuan muda memiliki temperamen tuan muda pesolek yang sangat kuat. Hanya membeli tidak menjual. Bahkan jika dibuang ke sana, itu tidak akan dijual untuk uang. Menjadi kaya itu sangat berubah-ubah. Sekarang David telah berbicara. Adam hanya bisa melakukannya. Terus menaikkan harga akuisisi, tapi sayang bisnisnya masih belum sebaik hari ini. Saat ini, ada terlalu sedikit barang untuk dijual. Semua orang membeli, bukan menjual. David berada di dunia sangkar roh, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Setelah gadis kecil itu tertidur di pelukannya, dia menyalakan sistem ketika dia tidak ada hubungannya untuk melihat perubahan pada poin dewa. Dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sekarang peningkatan poin dewa dapat dikatakan sebagai kecepatan kura-kura. Konsumsi 1 juta untuk meningkatkan teknik klon ke peringkat ke-6. Itu hanya mengumpulkan ratusan ribu poin sejauh ini. Terobosan berikutnya, apakah itu teknik fisik, mental, atau cloning, membutuhkan 10 juta poin. Ratusan ribu jauh dari 10 juta, dan perbedaannya tidak sedikit. Namun, David tidak terburu-buru. Dia merasa bahwa kekuatannya benar-benar cukup untuk menghadapi semua krisis dan kecelakaan. Kekuatan spiritual tingkat ke-10 tingkat kaisar kuno, kekuatan tempur setengah langkah tingkat kaisar, dan 81 klon. Kemanapun ia pergi, itu adalah kekuatan yang menakutkan sampai ke titik ketakutan. Setiap hari, saya melihat gadis kecil itu makan dan tidur dan makan, dan tubuhnya tumbuh sedikit. Setiap makan harus makan banyak harta surga dan bumi. Jika bukan karena pengalaman sebelumnya, David meragukan apakah tubuh gadis kecil itu bisa menanggungnya. Ketika saya pertama kali melihat Thalia, gadis kecil itu baru berusia 5 atau 6 tahun, dan sekarang dia hampir berusia 10 tahun. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Pagi-pagi. Setelah Thalia bangun, kakak laki-lakinya David sudah tidak ada lagi. Dia juga tidak pergi ke David, tetapi datang ke atap sendirian, duduk di titik tertinggi dan melihat ke langit yang jauh dalam keadaan kesurupan. Rupanya memikirkan sesuatu dari masa lalu, terlalu berantakan untuk menyimpannya bersama. Saat gadis kecil itu terpesona, sesosok duduk di sampingnya, melihat ke kejauhan bersamanya. Setelah David kembali ke kamar, dia tidak melihat Thalia. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa gadis kecil itu ada di atap. Jadi itu diikuti. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, duduk bersebelahan seperti ini, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Setelah 10 menit dalam keheningan, Thalia berkata, "Kakak, apakah kamu memiliki banyak pertanyaan di hatimu?" Pasti ada keraguan, tapi saya tidak akan bertanya. Ketika Anda ingin memberitahu saya, kakak laki-laki itu bisa menjadi pendengar yang berkualitas, dan dia juga bisa memberi Anda nasihat. David melihat ke kejauhan dan menjawab. "Terima kasih, kakak." Thalia menoleh untuk melihat profil David dengan senyum manis. Sejujurnya, gadis kecil itu terlihat seperti gadis remaja, terlihat seperti boneka porselen, dan masih sangat mematikan. "Terima kasih untuk apa? Saya adalah kakak laki-laki Anda, dan saya akan menjadi pendukung Anda di masa depan."
Jika ada yang berani menggertak Anda di masa depan, beritahu kakak, tidak peduli siapa itu, kakak akan membantu Anda mengalahkannya. Dia keras, dan dia tidak akan bisa hidup. Jaga dirimu. David juga berbalik dan berkata sambil tersenyum. Iya, gadis kecil itu memandang David, mengangguk berat, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Selama periode waktu berikut David, ada persediaan bahan-bahan alami dan harta karun yang tak terbatas. Selain itu, bergantung pada David sepanjang waktu, menghirup aroma tubuh David, membuatnya tumbuh besar, dan dia juga mengingat beberapa hal. Tetapi tidak banyak. Dan dalam potongan-potongan, juga tidak dapat digabungkan menjadi memori yang lengkap. Kakak, ada sedikit hal yang Talia ingat sekarang, itu sangat tersebar, dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika saya mengingat semuanya, saya akan memberitahu Anda semua. Talia berjanji bahwa kali ini aku tidak akan pergi tanpa pamit. Gadis kecil itu berkata dengan serius. Begitu dia menyebutkan ini, David langsung marah. Men, sekarang aku mengingatnya, aku akan panik. Kemudian senyum di wajahnya menghilang, memperlihatkan tatapan serius, menatap gadis kecil itu dan berkata dengan nada buruk. Kamu masih tahu bahwa kamu pergi tanpa pamit terakhir kali. Aku belum membersihkanmu. Kamu tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan selembar kertas, dan orang itu menghilang, aku bahkan tidak tahu kemana kamu pergi, dan aku tidak punya informasi kontak. Apa itu? Kamu ingin memutuskan hubungan denganku. Tidak lagi berhubungan denganmu. Kakak telah menyakitimu begitu lama. Melihat David sangat marah, gadis kecil itu panik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat David marah, dan dia hampir menangis ketika dia cemberut. Kakak, maafkan aku. Talia salah, Talia tidak boleh pergi tanpa pamit, bahkan tidak meninggalkan informasi kontak. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu, aku lupa, dan sekarang aku membenci diriku sendiri saat itu. Jawabnya dengan nada menyesal. David awalnya ingin berbicara tentang pihak lain dan membiarkan kepala resimen mengingatnya. Akibatnya, ketika dia melihat gadis kecil itu akan menangis, hatinya tiba-tiba melunak. Dengan baik, gadis kecil itu belum menangis. Hatiku akan meleleh, bagaimana jika dia menangis? Hati yang lembut selalu menjadi kesalahannya sendiri, David tahu itu. Apalagi saat menghadapi wanita di sekitarnya, dia tidak bisa kejam untuk saling menyakiti. Belum lagi seorang anak berusia 10 tahun, gadis kecil yang lucu. David buru-buru mengulurkan tangannya dan memeluk Talia di tangannya, lalu menghibur, "Oke. Tidak apa-apa. Kakak tidak menyalahkanmu lagi. Jangan lakukan ini di masa depan, jika tidak kakak akan sedih." "Iya, kakak, aku ingat itu. Aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan meminta kakak untuk mendiskusikannya." Itu benar, bagus. Bab 2016, Asal-usul dunia sangkar roh. Setelah Ludars mengatur formasi pertahanan, jiwa langsung memasuki dunia sangkar roh. Jiwa-jiwa yang telah mencapai alam kaisar dapat masuk dan meninggalkan dunia sangkar roh sesuka hati tanpa batasan apapun. Sebagai orang yang telah hidup paling lama dan memiliki pengetahuan paling luas di Lingland Domain, Ludars relatif akrab dengan Spirit Cage Realm. Faktanya, dunia sangkar roh bukanlah dunia virtual, tetapi senjata sihir yang kacau. Bagian dalam senjata ajaib adalah dunianya sendiri, dan hanya tubuh jiwa yang dapat memasukinya, dan kekuatan jiwa dapat dengan cepat ditingkatkan di dalamnya. Dunia sangkar roh sangat berguna bagi mereka yang tidak cukup kuat. Namun, untuk makhluk yang kekuatannya sudah sangat kuat sampai batas tertentu, efek dari dunia sangkar roh sebenarnya sangat terbatas. Jadi sebenarnya, dunia sangkar roh adalah tempat anak muda mengalami dan membangun fondasinya. Hanya dengan meletakkan dasar yang kokoh, di masa depan di jalur kultivasi, kita dapat berjalan dengan lancar dan menghindari banyak jalan memutar. Setiap kekuatan yang sedikit lebih besar memiliki propertinya sendiri di dunia sangkar roh. Ketika mereka mencapai usia tertentu, keturunan langsung mereka akan dikirim ke dunia sangkar roh. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa dan meletakkan dasar yang kokoh untuk masa depan. Kedua, juga bagi kaum muda untuk mengalami dan mengumpulkan beberapa pengalaman. Dunia sangkar roh telah ada terlalu lama. Menurut catatan kuno, pernah ada kekuatan besar yang melampaui ranah kaisar ketika dia melewati wilayah Lingland. Dia melihat bahwa makhluk di wilayah Lingland hanya melatih tubuh dan tidak melatih jiwa, dan itu akan menjadi sulit bagi mereka untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Jadi dia meninggalkan Linkage Realm senjata sihir yang kacau, dan membuat banyak peralatan untuk memasuki Linkage Realm, tersebar di seluruh penjuru Lingland Domain. Siapapun dapat mengambilnya terlebih dahulu. Dengan berlalunya waktu, semua orang tahu manfaat memasuki dunia sangkar roh, peralatan ini dirampok atau dibeli, dan perlahan-lahan dikumpulkan oleh kekuatan besar. Membentuk situasi saat ini. Sebagian besar peralatan yang memasuki dunia sangkar roh dikendalikan oleh kekuatan besar. Hasil akhirnya adalah bahwa yang lebih kuat dan yang lemah lebih lemah. Keturunan langsung dari kekuatan besar memiliki sumber daya dan peluang unik, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Ini adalah pertanyaan yang tak terhindarkan. Ini adalah kasus kemanapun Anda pergi. Baik sumber daya maupun kekayaan berada di tangan segelintir orang. Adapun di mana tubuh dunia sangkar roh, tidak ada yang tahu.
Ludars juga mencoba menggunakan teknik rahasia algoritma Lagostromia untuk menyimpulkan. Tepat ketika dia akan memulai, tubuhnya tiba-tiba bergetar tanpa sadar. Tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa bergetar. Pada saat itu, Ludars segera berhenti menghitung. Dia tahu bagaimana reaksi tubuhnya, dan dia tidak akan muncul begitu saja. Tentu saja sebuah pertanda, jadi perhitungannya ditinggalkan. Jika tidak, bencana akan datang. Sejak itu, Ludars tidak pernah tahu lagi tentang dunia sangkar roh. Bagaimanapun, ini adalah senjata ajaib agar kekuatan di luar wilayah Kaisar tetap tinggal. Meskipun saya tidak tahu apakah catatan kuno itu benar atau tidak, tapi hal semacam ini, lebih baik percaya bahwa itu ada, daripada percaya bahwa itu tidak ada. Hati-hati, jika Anda mengambil langkah, konsekuensinya akan sangat serius. Berani mengintip sesuatu di luar kekuasaan Kaisar, dan Anda tidak tahu bagaimana mati. Dunia sangkar roh telah ada di domain Linglan untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya, membantu domain Linglan untuk mengolah badge demi badge orang-orang kuat. Tanpa berlebihan. Jika tidak ada alam sangkar roh, tidak mungkin pembangkit tenaga Kaisar Realm lahir di alam Linglan. Mungkin bahkan bukan Kaisar setengah langkah. Seperti yang bisa dilihat, betapa pentingnya dunia sangkar roh bagi makhluk-makhluk di wilayah Linglan. Oleh karena itu, hampir semua kekuatan akan mengirim orang ke dunia sangkar spiritual untuk berkembang. Di dunia sangkar roh, mereka yang bisa menjadi kepala berbagai kekuatan memiliki status yang sangat tinggi di pasukan mereka sendiri, dan beberapa bahkan berada di urutan kedua setelah kepala keluarga. Linkage Realm telah sepenuhnya menjadi dunia terbesar kedua di Linglan Realm. Banyak anak muda berebut untuk masuk, mengalami di sini, meningkatkan jiwa mereka, dan meletakkan fondasi untuk masa depan mereka. Hanya saja peralatan yang ditinggalkan oleh Master Besar telah rusak setelah waktu yang lama, dan orang-orang yang memasuki dunia sangkar spiritual hari ini jauh lebih buruk daripada di awal. Kecuali untuk pusat kekuatan Kaisar Realm, tidak ada yang bisa masuk tanpa bantuan peralatan. Faktanya, untuk membuatnya lebih buruk, dunia sangkar roh adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh domain Linglan yang maha kuasa dan menyedihkan. Setelah memasuki dunia sangkar roh, Ludars muncul di hutan lebat, dikelilingi oleh pepohonan setinggi ratusan ribu meter, memberitahu Ludars bahwa ini adalah hutan perawan dengan kehadiran manusia yang langka. Sama seperti Ludars hendak naik ke udara untuk mengidentifikasi arahnya. Tubuh tiba-tiba menegang. Kemudian tinggalkan tanah dan bangkit dengan cepat. Ketika Anda mencapai tengah-tengah pepohonan besar di sekitarnya, yaitu beberapa ratus meter jauhnya, berhentilah, ubah arah dan pergi ke lubang di pohon besar. Segera dia memasuki lubang pohon, dan di dalamnya ada aula, yang sangat luas. Ludars merasa tubuhnya mengendur dan terlempar ke sudut. Baru kemudian dia menyadari bahwa di sudut lubang pohon, ada beberapa serangga seukuran manusia, menyeringai padanya, air liur hijau mengalir dari sudut mulut mereka, mungkin mengambilnya sebagai makanan. Serangga ini memiliki 4 pasang penjepit dan 3 pasang sayap di punggungnya. Tubuh berbalik di udara, Ludars mendarat dengan mantap, berbalik untuk melihat ke belakang, dan melihat serangga seperti bukit perlahan muncul. Itu terlihat persis seperti beberapa serangga kecil. Bak besar bisa bersembunyi. Ekspresi penasaran muncul di mata Ludars. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menyelesaikan counter kill saat dia tertangkap. Tapi Ludars tidak melakukan itu, tetapi mengikuti untuk melihat benda apa ini. Dia telah memikirkan semua jenis binatang, tetapi dia tidak pernah memikirkan serangga. Saya pikir mengapa benda ini begitu berani dan berani membajak kursi ini, ternyata itu adalah serangga. Ludars menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ses." Serangga kecil di belakangnya meraung ke Ludars, tetapi suaranya selalu membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Mata besar bak besar, yang menempati setengah dari kepalanya, telah menatap Ludars. "Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Demi menjadi ibu yang memenuhi syarat yang mencari makanan untuk anak-anakmu, aku tidak akan membunuhmu hari ini." Ludars berkata dan melangkah keluar. Segera, embusan napas terkunci pada serangga besar seperti gunung. Bahaya kematian akan datang. Serangga besar itu awalnya terbang di udara, dan jatuh langsung ke tanah dengan ketakutan, menggigil di mana-mana. Ketika Ludars berjalan melewatinya, sebuah suara terengah-engah terdengar. "Banyak, terima kasih, besar, Pak, jangan bunuh, Rahmat." Ludars mendengar kata-kata itu dan menoleh untuk melihat serangga besar itu. "Kamu masih mengucapkan kata-kata manusia. Sepertinya itu juga binatang buas yang akan berevolusi. Ketika aku punya kesempatan, aku akan kembali padamu dan membawamu keluar untuk melihat dunia luar." Setelah berbicara, Ludars pergi tanpa melihat ke belakang. Binatang alien yang hanya bisa tidak terlihat masih layak untuk dibudidayakan. Anda dapat membawanya keluar, mengolahnya, dan menggunakannya untuk berurusan dengan pemakan jiwa. Bukankah Anda pemakan jiwa suka melahap jiwa? Bak besar ini adalah tubuh jiwa, juga dengan siluman. Sayangnya, para pemakan jiwa tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang yang paling berbahaya adalah Juan. Ludars keluar dari lubang pohon, datang ke langit, merasakannya, memilih arah, dan pergi dengan cepat. Itu menghilang hampir seketika. Bab 2017, Pembersih.
Klan Supermachine tidak memiliki sarang, dan sarang mereka adalah tempat otak ibu berada. Di mana otak ibu? Di mana sarangnya? Otak ibu selalu bergerak. Setelah menelan semua yang ada di depannya, ia akan menggerakkan tubuh besar itu dan terus menelannya di tempat lain. Ketika otak ibu dari klan Supermachine baru saja tiba di sini, volumenya jauh dari itu. Ketika planet dan benua yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban tingkat 8 ditelan olehnya, tubuh terus tumbuh, dan akhirnya membentuk tubuh yang begitu besar. Monster alien besar yang menakutkan. Diperkirakan siapapun yang melihatnya, akan ada kengerian di hati mereka. Saat ini, posisi paling sentral dari otak ibu keluarga Supermachine. Ada aula yang penuh dengan teknologi. Ada bayangan gelap di stasiun pusat aula. Jika Ludars ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa bayangan ini adalah kaisar pemakan jiwa dari klan pemakan jiwa. Pembangkit tenaga listrik super yang kekuatannya juga telah mencapai tingkat kaisar surgawi setengah langkah. Namun, tingkat kaisar surgawi setengah langkahnya baru saja menerobos belum lama ini. Dibandingkan dengan Ludars, yang tenggelam dalam setengah langkah tingkat kaisar surgawi selama ratusan zaman, celahnya masih cukup besar. Sehingga ketika mencegah Tsukihime membentuk kembali tubuhnya, dia bertarung dengan Ludars dan menderita luka yang lebih serius daripada Ludars. Bisakah kamu benar-benar menghancurkan wilayah Linglan? Orang itu Ludars tidak cukup kuat, bagaimanapun, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku mendengarkan kata-katamu kali ini dan berlari untuk menghentikan Tsukihime membentuk kembali tubuhnya, dan melawan Ludars. Don jangan minta saya melakukan hal semacam ini lain kali, saya benar-benar ingin membalas dendam, tetapi saya tidak ingin ditanam di Linglan Domain untuk membalas dendam. Devorian bertanya. Tapi selain dia, tidak ada bentuk kehidupan lain di aula. Tiba-tiba terdengar suara dari segala arah. Jangan khawatir, 5 orang yang bahkan belum mencapai tingkat kaisar surgawi tidak dapat menghentikan langkah kaki klan mesin superku. Saat kita masuk ke wilayah Linglan, jiwa semua makhluk akan menjadi milik klan pemakan jiwamu. Saya hanya ingin planet dan benua, jika saya melahap semua domain Linglan, saya bisa tumbuh besar lagi. 5 orang yang bahkan tidak bisa mencapai tingkat kaisar surgawi. Anda tidak takut untuk menjentikkan lidah Anda ketika Anda berbicara. Jika Ludars dan yang lainnya benar-benar tidak dapat menghentikan Anda, mengapa klan super mesin Anda menyerang Linglan domain beberapa kali? Tanpa hasil, dan Anda masih harus menarik kami untuk menggigit peluru. Klan jiwa. Kaisar Devourer jelas tidak mempercayai kata-kata pihak lain. Anda harus tahu bahwa ini bukan pertama kalinya keluarga mesin super menyerbu domain Linglan. Itu diblokir oleh Linglan Domain beberapa kali sebelumnya, dan Ludars dan yang lainnya telah melakukan serangan balik mengenai sarang klan super mesin. Kemudian dia kembali tanpa alasan yang jelas. Sekarang orang ini bahkan mengatakan dengan berani bahwa 5 kaisar Linglan tidak perlu khawatir, dan tidak dapat menghentikan klan mesin super. Bukankah itu berbicara omong kosong dengan mata terbuka? Hehe. Kamu terlalu meremehkanku. Alasan mengapa invasi sebelumnya tidak berhasil bukan karena seberapa kuat 5 kaisar Linglan, tetapi karena aku belum melahap tempat ini. Aku tidak suka menyia-nyiakannya. Kemanapun saya pergi, setelah saya selesai makan, saya akan pergi ke keluarga, dan sekarang saya sudah makan di sini, dan target selanjutnya adalah Linglan Domain. Ibu Nao menjelaskan sambil tertawa. Sejujurnya, saya tidak percaya kata-kata Anda sama sekali. Tapi ini adalah akhirnya, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, dan Anda memiliki beberapa cara, setidaknya Anda dapat membuat teknik rahasia algoritma Lagostromia Ludars tidak berguna. Selama Anda dapat memblokir Kaisar Jiang, serahkan sisanya kepada klan pemakan jiwa saya untuk ditangani, bagaimana dengan itu? Kata Kaisar Iter. Seberapa mudah untuk memblokir sungai Kaisar? Hanya 1,5 langkah dari tingkat Kaisar Surgawi. Ketika saya telah menelan hal terakhir di sini, saya akan pergi ke Linglan Domain. Anda pemakan jiwa tidak perlu berurusan dengan siapapun, Anda hanya perlu menonton dari belakang. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar atau salah. Nada otak ibu santai. Tampaknya 5 kaisar Linglan tidak layak disebut di depannya. Aku penasaran, karena kamu begitu percaya diri dalam menghancurkan domain Linglan, kamu bahkan tidak memperhatikan 5 kaisar Linglan, jadi mengapa kamu ingin menarik Soul Devourerku? Kaisar Devourer bertanya dengan tidak jelas. Sangat sederhana. Ketika saya melahap planet dan benua, saya tidak menyukai makhluk hidup di dalamnya. Setelah menempati domain Linglan, saya harap Anda akan memimpin klan pemakan jiwa untuk membersihkan semua makhluk hidup di domain Linglan. Jawab ibu otak jalan. Hanya mengurus akibatnya, di Devourer tidak bisa mempercayai telinganya. Begitu tiba-tiba kebahagiaan datang dan membuatnya lengah. Hapus semua makhluk di Linglan domain. Bukankah ini yang suka dilakukan oleh para pemakan jiwa? Itu adalah jiwa-jiwa yang hidup yang tak terhitung jumlahnya. Terutama 5 kaisar Linglan. Jika Anda dapat menelan jiwa kelima kaisar ini, mungkin Anda dapat mengambil setengah langkah itu dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar Juang sesungguhnya. Tingkat dewa. Alam yang diimpikan oleh yang kuat di alam kekaisaran. Ada peradaban tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Ada sangat sedikit, bahkan kurang dari 110, yang memiliki tingkat kaisar surgawi.
Dapat dilihat seberapa tinggi status pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Begitu dia menjadi kaisar surgawi, dan alam semesta adalah 10.000 dunia, di mana dia bisa memakan langit. Tentu saja itu benar. Ide awal saya adalah membiarkan anak-anak kecil di bawah melihat apakah mereka bisa merobohkan domain Linglan, dan kemudian perlahan-lahan membersihkan makhluk-makhluk itu. Setelah saya selesai makan di sini, saya bisa pindah ke Linglan. Domain itu terus makan. Dan Anda juga melihatnya, tidak? Peradaban tingkat 9 masih sangat kuat, tidak selemah peradaban tingkat 8. Kebetulan pemakan jiwa Anda paling suka melahap jiwa. Kepentingan kami tidak bertentangan, jadi kami datang ke sini. Temukan pemakan jiwamu untuk bekerja sama. Kaisar Devourer berpikir sejenak, dan merasa ada kemungkinan seperti itu. Otak ibu dari keluarga mesin super hanya melahap sumber daya dari berbagai peradaban, itu sudah pasti. Tidak perlu bagi pihak lain untuk menipu diri mereka sendiri. Para pemakan jiwa berkeliaran di kehampaan alam semesta, dan tidak ada yang layak ditipu oleh klan mesin super. Saat membantu keluarga mesin super untuk membersihkan makhluk di wilayah Linglan, telan jiwa mereka. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu sempurna. Jika kali ini benar-benar berhasil. Sejak itu, klan pemakan jiwa telah mengikuti langkah klan alat super. Jadilah pembersih untuk orang-orang ini. Setelah menelan beberapa peradaban tingkat 9, pemakan jiwa dapat tumbuh menjadi klan terkemuka di alam semesta. Karena itu masalahnya, maka kami senang bekerja sama, Anda dapat yakin. Semua makhluk di domain Linglan, pemakan jiwa saya akan membantu Anda membersihkan, dan saya tidak akan pernah melewatkan satu pun, kata Devourer keras. Dia cukup bersemangat sekarang. Tidak hanya dapat membalas dendam besar tahun ini, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan klan pemakan jiwa. Ini hanyalah hal baik yang jatuh dari langit. Selamat bekerja sama, Anda dapat pergi dan mengumpulkan semua pemakan jiwa Anda sekarang. Tidak akan lama sebelum saya pergi ke Linglan Domain. Jika kecepatan pembersihan Anda tidak secepat kecepatan menelan, saya akan siap kapan saja. Waktu bisa menyingkir darimu. Jangan khawatir tentang itu, pemakan jiwaku suka membersihkan makhluk hidup. Kaisar Devourer pergi dengan penuh semangat. Dia ingin memanggil kembali semua pemakan jiwa dan membuat pertarungan besar. Tidak lama setelah Kaisar Devourer pergi, seberkas cahaya muncul tidak jauh dari sarang klan Supermachine. Bab 2018, Raksasa Mekanik. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan Kaisar sangat bagus. Tak lama setelah dia pergi, sebuah titik ringan dekat dengan sarang lama keluarga yang luar biasa. Ini adalah Kaisar Juan Yuan setelah mengintegrasikan kepribadian ganda. Kali ini, Kaisar Juan datang dengan kemarahan dan bersumpah untuk membalas dendam bagi Kaisar Tsukihime. Wanita kesayangannya terluka parah oleh jiwa Iter dan keluarga yang luar biasa 2 kali, menyebabkan keberadaannya tidak diketahui sekarang. Bagaimana dia tidak bisa marah di dalam hatinya? Jika itu adalah kepribadian yang kejam untuk mengendalikan tubuh, Kaisar Juan akan merobek semuanya di depan Anda, terlepas dari musuh atau teman Anda. Hanya ada 2 jenis orang di matanya. Saya tidak punya teman dengan musuh. Namun, setelah perpaduan kepribadian ganda, itu masih merupakan dominasi kepribadian asli Juan. Meskipun masih sangat terpengaruh, setidaknya itu belum sepenuhnya kehilangan akal. Juan tahu bahwa luar biasa dan jiwa adalah pelakunya yang menyebabkan Kaisar Tsukihime terluka parah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kedua balapan ini dan melampiaskan kemarahannya. Awalnya, saya ingin menemukan Kaisar Tsukihime pertama, dan membawa Kaisar Tsukihime untuk membiarkan orang lain menyaksikan. Namun, Kaisar Ludarsning tidak mengatakan keberadaan Kaisar Tsukihime, dan Kaisar Juan tidak bisa menahannya. Dia masih melacak alasan, dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk membunuh Ludars. Belum lagi berapa banyak dia datang, berapa banyak Ludars membantunya. Begitu dia membunuh Ludars, dia dikenal oleh Kaisar Tsukihime, dan itu tidak akan pernah dimaafkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Juan tidak membunuh Ludars. Bahkan, setelah Kaisar Juan mencapai tingkat Kaisar Surgawi, mudah untuk memaksa Kaisar Tsukihime, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi dia tidak mau melakukannya. Yang dia inginkan adalah jantung Kaisar Tsukihime, bukan hanya seseorang. Kaisar Tsukihime telah menjadi obsesi dan iblis Kaisar Juan, dan ketika ia mendapatkan tubuh dan pikiran dari pihak lain pada waktu yang berbeda, ia tidak dapat dihapus. Bahkan pencapaian masa depan akan dibatasi. Untuk ini, Juan juga tahu kepribadian kekerasan lainnya. Jadi saya tidak berani campur tangan dalam urusan Kaisar Tsukihime dan membiarkannya menanganinya sendiri. Jika Anda meninggalkan simpul jantung, gagasan menaklukkan alam semesta akan membuat sup. Begitu Kaisar-Kaisar Sky berjalan, Kaisar Juan tiba. Untungnya, saya tidak bertemu di tengah jalan. Kalau tidak, dengan kekuatan Kaisar Juan hari ini, dan kebencian Kaisar-Kaisar, ia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika Kaisar meninggal, keluarga yang sedang memakan jiwa akan hampir menghilang. Dia adalah Ding Hai God Needle of the Soul Eater. Tanpa makan Kaisar, seluruh keluarga yang sedang memakan jiwa akan menjadi sepiring pasir yang longgar, dan semua orang akan bertarung.
Beberapa ingin membalas dendam, dan beberapa orang berpikir tidak ada artinya untuk melakukan ini. Ini adalah hal terpenting untuk menemukan peradaban tingkat rendah untuk melanjutkan jiwa. Pada akhirnya, itu dapat dibagi menjadi beberapa individu yang lemah. Juan memandang monster raksasa yang besar dan mengerikan di depannya. Tidak ada rasa takut di matanya, dan beberapa hanya penuh kebencian. Ketika saya melihat otak keluarga yang luar biasa terakhir kali, itu tidak begitu besar. Saya sudah dewasa sekarang. Peradaban tingkat 8 tingkat akan segera dilahap olehnya. Tidak heran keluarga yang mencari jiwa mulai-mulai dengan Linglan. Ternyata tidak ada yang bisa dimakan. Tinju ganda ketat, dan nafas tubuh Juan tidak dikendalikan, jelas sedikit di luar kendali. Bekerja keras untuk menjaga diri saya tetap tenang, Kaisar Juan bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar Tsukihime, saya membalas dendam untuk Anda terlebih dahulu, menghancurkan sarang lama keluarga yang luar biasa, dan kemudian menghancurkan keluarga yang berbelanja jiwa. Di masa depan, saya akan memberitahu seluruh alam semesta. Kaisar saya, seorang wanita Juan, tidak ada yang bisa melukai. Siapapun yang berani bergerak, Anda akan menanggung kemarahan Kaisar saya yang tak terbatas. Kemudian dia tidak lagi menekan dirinya sendiri dan benar-benar melepaskan sisi kekerasan. Bahkan jika jiwa Iter dan keluarga yang luar biasa menempati Linglan, selama mereka tidak menyakiti Kaisar Tsukihime, Kaisar Juan tidak akan begitu marah. Di hatinya, Kaisar Tsukihime berada di peringkat pertama. Segala sesuatu yang lain harus diandalkan, termasuk seluruh domain Linglan. Ledakan. Nafas menghancurkan bumi meledak dari Kaisar Juan. Kekosongan di sekelilingnya membuat suara rengekan. Orang-orang lain dari keluarga yang luar biasa keluar untuk mati. Hari ini adalah hari kehancuran Anda. Juan berteriak keras. Suara menembus kekosongan untuk mencapai sarang lama keluarga yang luar biasa. Otak ibu segera merespons. Serang sepenuhnya, bunuh orang ini. Kemudian keluarga yang luar biasa itu mencurahkan dan bergegas menuju Juan. Dalam proses aksi, tubuh kecil keluarga yang luar biasa mulai bergabung. Dengan tidak jauh di depan Juan, ia telah digabungkan menjadi lebih dari 10 monster mekanik besar dengan berbagai bentuk Juan yang berbentuk super dan dikelilingi. Binatang raksasa mekanik ini hampir secara keseluruhan. Meskipun volumenya tidak sebagus otak ibu, itu juga besar. Terutama 5 dari mereka. LV6 yang setara dengan ranah Kaisar, yang jauh lebih besar dari yang lain. Dengan kata lain, otak ibu dari keluarga yang luar biasa menciptakan 5 imperialis. Salah. Seharusnya 6. Hanya saja cacat pertama meledak ketika Tsukihime membungkus daging. 5 yang tersisa adalah kekuatan tempur Kaisar Juang sempurna. Kekuatan LV6 itu sendiri telah mencapai Kaisar. Setelah kombinasi, kekuatan akan sekali lagi meroket. Tentu saja, tidak peduli seberapa meningkat, itu tidak dapat mencapai tingkat Kaisar Surgawi. Ini adalah senjata perang yang diciptakan setelah otak ibu dari keluarga hebat menelan peradaban 8 tingkat. Itu juga karya agungnya. Jika domain Linglan dapat ditelan, jumlahnya dapat ditingkatkan. Kaisar Juan kecil dan menyedihkan di depan binatang buas super raksasa ini. Manusia, tahukah kamu di mana ini? Kata seorang monster mekanik. Tentu saja Anda tahu, ini adalah pemakaman dari keluarga Anda yang luar biasa. Semua klan Super Weapon akan terkubur dalam kekosongan ini. Juan menunjukkan gemetar dengan gemetar. Jangan ucapkan kata-kata besar. Kami belum pergi ke masalah Anda Linglan Domain, tetapi Anda datang ke pintu. Dalam hal ini, biarkan Anda membunuh Anda hari ini, dan kemudian pergi untuk menduduki Linglan, biarkan Bunda Kaisar menelan, menciptakan lebih banyak dengan banyak orang, itu tidak akan lama sebelumnya, dan keluarga saya yang luar biasa akan menyebar ke dunia alam semesta, menjadi penguasa alam semesta yang sebenarnya. Kaisar ibu di mulut raksasa mekanik secara alami adalah otak ibu dari keluarga yang luar biasa. Ini juga merupakan ibu kota keluarga yang luar biasa. Karena itu dapat terus melahap sumber daya dan membuat klan Super Weapon yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan lain-lain, kamu datang dan mati. Pergi, bunuh orang ini dan perintis wilayah untuk Kaisar Ibu. Raksasa mekanik itu berteriak. Lebih dari selusin monster besar mengencangkan pengepungan dan bergerak lebih dekat ke Juan. Tubuh kecil Juan ada di tengah, seolah-olah daun di laut, karena ombak terus bergetar, ada bahaya tenggelam kapan saja. Menghadapi serangan monster mekanik terkuat dari selusin klan kapasitas super. Dia tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Tepat ketika selusin monster mekanis cukup bergantung, Kaisar Juan berkata dengan tenang, hari ini, saya menggunakan langkah yang pernah digunakan Kaisar Tsukihime untuk menghancurkan Anda, dan itu dapat dianggap sebagai keadilan baginya. Setelah berbicara, saya tiba-tiba minum, Kaisar Juan. Sinar api berpusat pada Kaisar Juan, menyebar dengan cepat, dan hampir sesaat, binatang buas raksasa mekanik yang dikelilingi dibungkus di dalam. Bab 2019, satu persatu. Kekuatan tampilan Juan tidak sebanding dengan Tsukihime. Kekuatan kedua belah pihak tidak sama. Kekuatannya secara alami sangat berbeda. Lebih dari selusin raksasa mekanik yang terbungkus api tidak merasakan krisis. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada tubuh mereka sendiri.
Itu dibuat oleh Ibu Kaisar, dan hanya ingin menghancurkan mereka hanya dengan beberapa api. Hanya mimpi orang bodoh. Haha, manusia, kamu meremehkan klan super mesin kita. Tahukah kamu seberapa tinggi suhu yang bisa ditahan tubuh kita? Api tidak berpengaruh pada kita. Raksasa mekanik tertawa. Aku harap kamu bisa tertawa lagi lain kali. Juan tersenyum hantu. Warna nyala api mulai perlahan berubah, berangsur-angsur berubah menjadi keemasan. Emas juga mewakili yang tertinggi. Raksasa mekanik dari keluarga mesin super merasa ada yang tidak beres. Permukaan tubuhnya sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Dan semakin cepat. Di bawah pembakaran api Kaisar Emas, sebelum serangan binatang raksasa mekanis jatuh pada Juan, itu hancur dan menjadi satu individu yang lebih kecil dari manusia. Dan itu belum berakhir. Setelah disintegrasi klan mesin super, mereka masih tidak luput dari serangan Juan. Api emas ini seperti belatung yang menempel pada tulang, membungkusnya dengan erat. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak bisa menyingkirkannya. Yang di bawah LV5 langsung direduksi menjadi abu, dan LV5 masih hampir tidak mendukung. Dari penampilan mereka, itu tidak akan bertahan lama. LV5 dari keluarga Supermachine setara dengan keberadaan para dewa. Artinya, di bawah alam ilahi, jika Anda menyentuh api Kaisar Emas Juan, Anda akan mati jika menyentuhnya. Cukup untuk melihat kengerian api emas. Hanya ada 5 LV6 yang setara dengan Kaisar Realm, yang bisa sedikit lebih mudah, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk menyingkirkan Kaisar Juan. Mustahil, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana bisa nyala api meluluhkan tubuh kita? Ibu Ratu, selamatkan kami. Merasakan kengerian api emas yang melekat pada tubuh mereka, klan keluarga mesin super mulai berteriak ke otak ibu untuk meminta bantuan. Ada duka di tempat kejadian. Jangan melihat klan Supermachine, yang semuanya adalah tubuh mekanik, dan metode reproduksi mereka jauh dari kehidupan yang dibentuk oleh alam. Tetapi setiap klan Supermachine memiliki pemikiran independennya sendiri. Mereka sudah tahu apa arti, aku. Panggil bantuan sekarang, apakah itu berhasil? Mati, Juan meraung. Pada saat yang sama dengan napas yang membubung, tubuh juga menghilang. Ketika muncul kembali, itu sudah datang ke salah satu LV6. Pukulan biasa menghancurkan LV6, yang masih mencoba memecahkan api emas, menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kristal merah mengapung di mana LV6 rusak, mencoba melarikan diri. Bagaimana Juan bisa mewujudkan keinginannya? Menjangkau dan meraih, kristal merah jatuh ke tangannya dan meremasnya dengan ringan. Terjebak. Kristal merah itu pecah. Jangan meremehkan hal ini, itu adalah pusat yang mengendalikan keluarga Supermachine. Itu dihancurkan oleh Juan. Klan mesin super yang kekuatannya mencapai ranah Kaisar jatuh. Tingkat Kaisar Surgawi untuk berurusan dengan tingkat Gendi dan tingkat Kaisar kuno benar-benar seperti orang dewasa yang memukuli anak berusia 3 atau 5 tahun. Kaisar Surgawi setengah langkah dapat dihitung sebagai 8 tahun, dan masih tidak mungkin untuk menjadi lawan dewasa. Tetapi jika lusinan anak berusia 7 atau 8 tahun memiliki senjata di tangan mereka, orang dewasa belum tentu mendapatkan manfaatnya. Juan membunuh mesin super LV6 hanya dalam sekejap. Sangat dekat sehingga klan Supermachine di sekitarnya tidak merespons. Lanjut. Begitu suara itu jatuh, sosok Juan menghilang lagi. Segera setelah ledakan. Terjebak. LV6 lain dari keluarga mesin super ada di tempat. Juan membunuh 2 LV6 satu demi satu, dan sisanya akhirnya pulih. Manusia ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, aku bukan lawan, ayo lari. Ibu Suri menyelamatkan kita. 3 Kaisar klan super mesin tidak peduli dengan api emas di tubuh mereka, berubah menjadi 3 sinar cahaya, dan melarikan diri ke arah Ibu Kaisar mereka. LV5 lainnya, yang masih berjuang untuk mendukung, juga mulai melarikan diri dengan panik. Juan mengejar 3 LV6. Adapun sisa LV5, dia tidak peduli sama sekali, tidak butuh waktu lama bagi Juan untuk mengubah klan super mesin ini yang hanya memiliki dewa menjadi abu. Bagaimana Kaisar Juan yang ditampilkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi dapat ditentang oleh alam ilahi? Paling-paling, itu hanya bertahan sebentar. Melihat bahwa Juan hendak mengejar salah satu dari mereka. Suara Ibu Kaisar dari keluarga mesin super datang. Umat manusia, Anda telah berhasil membuat saya marah, dan Anda berani menghancurkan begitu banyak keturunan saya. Hari ini saya ingin Anda mengubur mereka bersama mereka, tidak hanya Anda, tetapi semua makhluk hidup di domain Linglan akan mati. Ancaman seperti itu tentu saja tidak akan membuat Juan takut. Dia bahkan belum mencoba. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga Supermachine merasakan ketakutan yang sebenarnya. Ancam aku, haha, tidak yakin siapa yang akan mati. Juan menyeringai. Dia mempercepat lagi, datang di belakang LV6 terakhir, dan memukulnya di belakang. Ledakan. Kaisar Realm klan super mesin lain hancur. Kristal merah dari pusat kendali muncul di depan Juan, dan ditangkap olehnya lagi dan dihancurkan.
Saat itu, LV6, yang tidak bisa dilukai oleh Tsukihime bahkan dengan pedang King Lian, sangat rentan di depan Juan. Pukulan sederhana tidak bisa dihentikan, dan itu hancur berkeping-keping. Membunuh 3 LV6 yang setara dengan Kaisar Rilem berturut-turut, ditambah penggunaan Kaisar Juan, menghancurkan klan super mesin tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Kemarahan di hati Juan untuk sementara dibuang, tapi dia masih belum puas. Tujuan datang ke sini hari ini bukanlah untuk menghancurkan orang-orang kecil ini, tetapi untuk benar-benar menghancurkan ibu ratu dari klan mesin super. Biarkan keluarga Super Machain menghilang selamanya di alam semesta. Jika ibu kaisar tidak dihancurkan, dia dapat terus melahap sumber daya dan menciptakan keluarga mesin super di kota. Akan selalu ada salah satu dari orang-orang ini yang akan bangkit kembali. Tepat ketika mata Juan diarahkan ke LV6 berikutnya, sebuah tentakel besar meraihnya. Ini adalah salah satu dari banyak tentakel kaisar ibu keluarga mesin super. Juan tidak takut. Tubuh itu menyambutnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi, dia masih tidak tahu bagaimana menulis ketakutan. Ditambah dengan pengaruh kepribadian kekerasan, dia tidak akan bersembunyi. Dalam proses naik, tubuh Juan tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuh emas yang sama besar dan menakutkan perlahan-lahan muncul. Tubuh emas ini begitu besar sehingga tampaknya permaisuri tidak menyerah terlalu banyak jika dibandingkan dengan klan mesin super. Dengan tubuh sebesar itu, selusin monster mekanik di depannya tidak layak disebut sama sekali. Satu tamparan bisa membunuh satu. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Juan tingkat kaisar surgawi. Ketika David pertama kali memasuki alam abadi, tubuh emas Dharma Abajuang dia perlihatkan sebanding dengan tubuh besar Juan. Ini hanya kerdil. Tidak sebesar kuku masing-masing. Seteguk dahak bisa menenggelamkan tubuh emas hukum abadi David. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi alamnya, dan semakin besar volume tubuh emas fase Dharma. Faktanya, Juan tidak berpikir bahwa ibu kaisar dari keluarga mesin super kuat, dia berpikir bahwa pihak lain terlalu besar dan tidak bisa menjadi lawannya. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan kaisar surgawi, domain Linglan akan diduduki sejak lama, dan mungkinkah itu masih ada sampai hari ini? Alasan mengapa dia mengerahkan kekuatan penuhnya adalah karena dia tidak ingin membuang waktu lagi, dia ingin menghancurkan monster yang tampak aneh ini dalam satu gerakan dan benar-benar melenyapkan klan Super Machine. Soul Eater masih menunggunya. Bab 2020, sesuatu untuk dikatakan. Kaisar ibu dari keluarga mesin super mengendalikan tentakel besar dan menyerang Juan. Dan Juan berubah menjadi sosok emas dengan ukuran yang sama, dan menyambutnya tanpa rasa takut. Bang! Keduanya bertabrakan, membuat suara yang membuat kekosongan alam semesta bergetar. Kecuali untuk dua LV6 yang tersisa, sisa klan Super Machain di sekitarnya terguncang berkeping-keping. Termasuk LV5, yang setara dengan alam para dewa, tidak terkecuali. Mereka belum menyingkirkan api emas Juan, bagaimana mereka bisa menahan dampak tabrakan yang begitu kuat. Pertempuran hanya terjadi sesaat, dan dari klan yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim oleh klan mesin super, hanya dua LV6 yang tersisa, dan sisanya musnah. Kerugian seperti itu tidak terukur. Bahkan ibu kaisar dari keluarga mesin super, yang dapat menciptakan klan tanpa batas, merasakan sakit hati saat ini. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk peduli tentang itu. Karena pada saat tabrakan, Ibu Suri merasakan ancaman kuat yang dibawa oleh manusia di depannya. Orang ini sama sekali bukan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem biasa. Tidak heran dia berani berlari sendiri untuk menemukan masalah dengan klan Super Machine. Tampaknya masih sedikit masuk akal. Setelah serangan itu diblokir, Ibu Suri ingin segera menarik tentakel, dan pada saat yang sama melambaikan lebih banyak tentakel untuk menyerang Juan. Mau pergi, semudah itu. Apakah kamu bertanya padaku? Juan meraih tentakel lawan yang akan ditarik kembali dengan kedua tangan, dan berteriak pada saat yang bersamaan. Datang ke sini dan mati. Ledakan. Tubuh besar ibu kaisar dari keluarga mesin super ditangkap oleh tentakel dan diseret langsung oleh Juan. Terlihat dari jauh. Saya melihat raksasa emas bertarung dengan monster alien berbentuk bola yang ditutupi dengan tentakel. Monster alien menyerang raksasa emas dengan tentakel. Setelah raksasa emas memblokirnya, dia meraih tentakel yang menjangkau monster itu dan menarik lawannya. Diperkirakan bahkan ibu kaisar dari klan mesin super tidak menyangka bahwa manusia di depannya benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga dia bisa menyeret tubuhnya. Pada saat ini, itu benar-benar di luar kendalinya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan Juan. Jika seseorang bisa hadir, gambar selanjutnya pasti akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi yang melihatnya. Juan berubah menjadi raksasa emas, dan berpegangan pada tentakel kaisar ibu klan mesin super dengan kedua tangan. Tubuh besar permaisuri dengan demikian diubah menjadi lingkaran oleh Juan. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu pecah. Untungnya, semua yang ada di sekitarnya telah ditelan, dan tidak ada kehidupan, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di bawah Kaisar Rilem, tidak mungkin untuk bertahan hidup setelah pertempuran antara Kaisar Juan dan Ibu Kaisar keluarga mesin super.
Hahaha, bagaimana dengan daging dari klan mesin super? Apakah kamu merasa baik? Juan tertawa terbahak-bahak sambil memegang ibu kaisar dari klan mesin super. Sampai sekarang, dia belum menggunakan semua kekuatan tempur tingkat kaisar surgawi. Selesaikan pertempuran dengan cepat, itu terlalu murah untuk keluarga mesin super. Juan ingin membunuh lawan secara perlahan. Biarkan ia merasakan apa itu ketakutan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Juan, yang sedang berjuang, merasakan tangannya lepas, dan tubuh kaisar ibu dari klan mesin super sudah diluncurkan. Lihatlah tentakel yang patah di tangan Anda. Ternyata pihak lain memotong tentakelnya untuk melarikan diri. Manusia, kamu bukan pembangkit tenaga kaisar Rilem biasa. Rilem kaisar biasa sama sekali tidak memiliki kekuatan sepertimu. Siapa kamu? Setelah ibu kaisar menghentikan tubuhnya, dia bertanya dengan keras. Kekuatan Juan benar-benar mengejutkannya. Saya tidak berharap manusia kecil memiliki kekuatan yang mendominasi seperti itu. Baru saja, ia juga terpaksa memilih untuk memotong tentakelnya. Untuk ibu suri dengan puluhan tentakel, satu kurang memiliki sedikit efek. Ingin tahu siapa aku? Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Juan melemparkan tentakel di tangannya sesuka hati, dan berkata sambil mencibir. Lelucon, kaisar ini telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dimanapun dia telah berlalu, kehidupan telah mundur, dan dia telah melahap banyak peradaban. Dunia macam apa yang belum pernah kamu lihat? Kamu hanyalah manusia biasa, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu di depan kaisar ini? Kenapa? Hanya karena aku bisa bermain denganmu seperti mainan, bukankah itu cukup? Hahaha, Juan mulai tertawa lagi. Sombong, hanya kelalaian kaisar ini yang memberimu manusia kecil untuk mengambil kesempatan. Sekarang aku akan memberitahumu bahwa tidak ada orang yang berani sombong di depan kaisar ini akan berakhir dengan baik. Ibu ratu dari keluarga mesin super marah. Keturunan hampir musnah, dan seorang manusia menamparkan mereka untuk bermain, membuatnya benar-benar marah. Melambaikan puluhan tentakel raksasa dan menyerang Juan, itu tidak akan lagi memberi lawan kesempatan untuk mengambilnya sendirian. Tentu saja Juan tidak bisa memintanya. Anda bahkan belum mencoba sendiri. Dilihat dari kontak barusan, monster tentakel ini juga merupakan kekuatan tempur tingkat kaisar surgawi setengah langkah. Hanya saja karena tubuhnya yang besar dan penuh kekuatan, ia sangat dekat dengan level kaisar surgawi yang sebenarnya. Ini bisa menjadi garis perbedaan, dan bagaimanapun juga, itu adalah garis perbedaan. Jika Anda belum mencapai tingkat kaisar surgawi, Anda hanya dapat dianggap sebagai kaisar surgawi setengah langkah. Kesenjangan antara garis ini, Juan dapat menempati keunggulan absolut, menggantungnya dan mengalahkannya, dan bahkan membunuhnya. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi. Lusinan tentakel terus membombardir Juan. Juan tenang dalam menghadapi bahaya, hanya dengan tangannya, dia menahan serangan lawan dengan tertib. Dari waktu ke waktu, dia juga meraih tentakel dan merobeknya dengan paksa. Saat kedua belah pihak berpisah lagi. Hanya setengah dari lusinan tentakel raksasa ibu kaisar keluarga mesin super yang tersisa. Setengah lainnya dirobek oleh Juan secara tiba-tiba dan dibuang. Pada saat ini, ibu suri akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kurangnya satu tentakel memiliki efek yang kecil, tetapi setengah dari masalah bisa menjadi masalah besar. Jika lawannya hanya setengah langkah tingkat kaisar surgawi, tidak mungkin untuk memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Bagaimanapun, itu sudah menjadi batas kaisar surgawi setengah langkah. Naik, itu hanya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi yang nyata. Manusia, kamu telah menembus ke tingkat kaisar surgawi yang sebenarnya. Ibu suri dari klan super mekanik bertanya, menahan amarahnya. Aku baru tahu sekarang, sudah terlambat. Kaisar surga akan benar-benar menghancurkan klan super mesinmu hari ini, dan membiarkanmu menghilang ke alam semesta selamanya, jangan sampai kamu merusak peradaban lain. Setelah Juan menjawab, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dan raksasa emas itu bergegas menuju lawan. Sekarang setelah kekuatannya diketahui, dia tidak akan terus bersembunyi. Bersiaplah untuk merobek semua tentakel monster tentakel ini, lalu buka tubuh bundar untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mendengar jawaban afirmatif Juan dan mengaku sebagai kaisar surga, Ibu Suri langsung panik, mundur, dan berkata dengan panik. Manusia, ini semua salah paham, mari kita bicarakan. Kita tidak perlu bertarung sampai mati, itu tidak baik untuk semua orang, jika Anda mengekspos kekuatan tingkat kaisar lebih awal, klan super mesin saya pasti akan berubah. Target, bagaimana bisa? Akan menyerang domain Linglan. Bersambung.